Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di sesi keempat ya, mungkin di pertemuan ketiga dari materi. Eh, di pertemuan ini kita akan bahas tentang probabilitas bersyarat dan teorema Bayes yang merupakan pengembangan dari probabilitas bersyarat. Maka saya perlu menjelaskan terlebih dahulu pemodelan probabilitas bersyarat itu seperti apa ya. Jadi kemarin kan kita sudah belajar tuh bagaimana mengkonstruksi atau menghitung teori probabilitas, di mana kejadian yang ada dibagi dengan total evidence yang terjadi. Nah, ada beberapa kejadian kemarin yang kita perhatikan, ada yang modelnya sederhana dan ada yang modelnya kompleks, di mana kejadian yang terjadi itu melibatkan beberapa fitur, begitu. Maka ketika ada kejadian yang kita melihat dari sudut pandang yang tidak hanya single, yang tidak hanya satu aspek saja, maka kita bisa menerapkan probabilitas bersyarat ini. Jadi, ketika ada kejadian yang dalam hal ini kita sebut sebagai A, dan ada kejadian yang juga kita perlu perhatikan yaitu dalam hal ini misalnya kita perlu B, maka di dalam probabilitas bersyarat itu dirumuskan semacam ini, gitu ya. Ketika berapa probabilitas yang terjadi A, ketika terjadi B, itu bisa dirumuskan dengan probabilitas kejadian A dan B yang terjadi secara bersamaan dibagi dengan probabilitas si B. Begitu. Ingat bahwa yang ditanyakan tadi adalah probabilitas kejadian A dibagi dengan bukan dibagi, ketika terjadi kondisi B. Jadi probabilitas bersyarat ini, ketika Anda punya rumus seperti ini, definisinya adalah berapa probabilitas si A ketika terjadi B, gitu ya. Maka definisi A dan B ini bisa dibolak-balik, gitu. Misalnya Anda dalam suatu hal untuk mendeteksi sebuah penyakit, ya, fiturnya adalah misalnya penyakit kanker, gitu. Penyakit kanker itu bisa didefinisikan menggunakan tekstur benjolan gitu ya, dan atau keras padatnya itu maksudnya tekstur, dan apa ya misalnya besar dari benjolan gitu. Maka definisi mana yang A dan B itu bisa dirubah-rubah tergantung apa yang ditanyakan gitu ya. Ketika yang ditanyakan adalah peluang berapa peluang si benjolan tadi gitu ya, benjolan tadi teksturnya keras gitu, ketika ukurannya besar gitu. Berapa probabilitas benjolannya keras ketika ukurannya besar. Nah, itu yang akan kita kerjakan hari ini gitu. Itu juga akan bisa dibalik, maka definisi AB-nya tadi bisa dibalik. A tadi bisa juga tadi kan A adalah benjolan tekstur tadi, dan B tadi adalah ukuran. A juga bisa definisikan sebagai ukuran gitu ya, ketika yang ditanyakan adalah berapa probabilitas ukuran ketika teksturnya begini-begini gitu. Jadi A dan B itu bisa dibolak-balik tergantung dari apa yang ditanyakan. Oke, kita punya satu buah contoh supaya mungkin langsung lebih jelas. Misalnya ada 10 orang itu yang punya hobi olahraga dan punya hobi olahraganya itu ada 2 ya. Ada sepak bola dan ada voli. Kemudian yang dicatat dari 100 tadi ya, itu ada 20 orang yang suka kedua-duanya. Gitu ya. Berarti ketika kita buat bagan, asumsikan yang baris ini adalah sepak bola dan yang bagian bawah di sini adalah bola voli, maka untuk yang suka kedua-duanya, di sini dituliskan ya dan ya, ini adalah 20. Lalu 50 orang menyatakan bahwa menyukai sepak bola. Hanya menyukai sepak bola ya. Berarti sepak bola bagian ya, di sini bagian tidak, dituliskan 50.
Kemudian yang 20 hanya menyukai bola voli. Maka kita cari bola voli yang iya saja. Oh, sini berarti ya. Yang satunya tidak. Oh, yang sini ya, 20 sini, sorry. Ah, ini. Dan 10 orang nggak menyukai semuanya. Maka di sini yang tidak dan tidak. Maka dari data ini, apa yang akan ditanyakan? Gitu. Saya loncat dulu ya. Loncat dulu ke pertanyaan yang di bawah. Ketika pertanyaannya adalah berapa probabilitas seseorang yang menyukai sepak bola bila diketahui dia menyukai bola voli. Jadi kira-kira ya kalau ada seseorang yang dia suka bola voli, maka berapa peluangnya nanti ketika dia juga akan suka tuh sepak bola. Gitu. Jadi berapa peluang seseorang menyukai sepak bola jika diketahui dia menyukai bola voli. Maka jika ada pertanyaan semacam itu, kita bisa kerjakan menggunakan probabilitas bersyarat. Ya, maka saya naik. Maka bagaimana untuk mengerjakan probabilitas bersyaratnya? Maka dari definisi tadi, saya turun dulu ke bawah ya. Nih. Kita perlu ngeset dulu mana yang A dan mana yang B. Karena yang ditanyakan di sini adalah menyukai sepak bola bila, maka si A ini adalah sepak bolanya dan si B ini adalah bola volinya. Oke, kita naik dulu. Maka tadi ya, sepak bola adalah si A-nya dan bola voli adalah si B-nya. Karena bila terjadi si, maka B adalah kondisi yang di belakang. Maka kita harus set dulu. Tadi kan kita punya data 20, 20, 50, 10. Konversi dulu menjadi probabilitas supaya agak cepat mengerjakannya. Supaya ketika mengerjakan tadi bisa langsung nilai probabilitasnya dimasukkan. Maka 20 dibagi dengan total data yang ada adalah 100, ketemu 0,2, berarti ini juga 0,2. Ini adalah 50, berarti kalau dibagi 100 0,5, dan 10 dibagi adalah 0,1. Maka gitu ya, maka kita akan dapat probabilitas total si A-nya berapa dan si B-nya berapa. Tadi kan A ya, ini tulisannya agak nyampur ya. Si A itu tadi adalah sepak bola karena yang ditanyakan adalah berapa yang suka sepak bola jika terjadi jika dia juga suka volley gitu ya. Maka yang suka sepak bola ini adalah si A karena yang ditanyakan sepak bolanya. Kemudian berapa yang menyukai bola voli? Ya, itu adalah si B-nya. Si A tadi nilainya adalah suka dan tidak ya. Berarti A tadi adalah sepak bola. Nah, saya ke sini aja ya. Sepak bola gini ya. Ini kan iya dan tidak. Maka ini akumulasikan tadi nilainya. Karena ini yang ditanyakan adalah probabilitasnya, Anda bisa mengakumulasikan yang bagian sini. 0,7 tambah 0,5 0,2 tambah 0,5 adalah 0,7 untuk yang suka, dan 0,2 ditambah 0,1 adalah 0,3 untuk yang tidak suka sepak bola. Dan yang si B tadi kita bisa akumulasikan juga dari yang bola voli di sini ya. Berarti barisnya ke sini. Nah, 0,2 ditambah 0,2 adalah 0,4. Ini untuk yang suka. Yang tidak suka, aduh ini ya. Saya lihatnya agak atas aja ya yang sini. Ini kan tadi 0,5 sama 0,1 ya. Ini berarti kalau kita akumulasikan untuk yang tidak berarti 0,6 ya. Nih 0,5 tambah 0,1. Ini untuk yang tidak. Berarti kita sudah dapat ya nilai untuk yang suka sepak bola saja probabilitasnya berapa, yang suka keduanya, kemudian suka datanya di list gitulah prinsipnya. Kemudian kita bisa mengakumulasikan totalnya ya. Berapa probabilitas A atau bola voli, sepak bola yang suka dan tidak. Dan kita bisa juga mendeskripsikan berapa yang suka sepak bola. Sorry, yang B tadi apa ya? Bola voli. Siapa yang suka bola voli, baik yang suka maupun tidak. Nah, kalau kita sudah punya ya data semacam ini.
Maka kita bisa breakdown ya tadi kejadiannya. Untuk kejadian kita tulis AB, untuk A adalah untuk sepak bola dan B untuk bola voli. Kejadian yang mungkin adalah semacam ini. Ya, ya tidak, tidak ya, tidak. Ini contoh sederhana. Maka bisa di list seperti ini tadi ya. Berapa yang ya tadi 0,2, 0,5, 0,2, 0,1. Berarti ketika tadi saya ulangi lagi pertanyaannya, ketika ada seseorang yang suka sepak bola, ya, berarti ini adalah si A, suka untuk gambar sini adalah A sama dengan iya, bila jadi panah ini adalah jika, ya, dia menyukai bola voli. Jadi si B ini adalah bola voli dan adalah ya, gitu ya. Maka tadi rumusnya adalah berapa yang suka si A dan B ya, suka bola voli dan suka sepak bola. Dua-duanya dicatat. Berarti yang ada di bagian sini ya. 0,2 dibagi dengan yang ya tadi. Yang ya tapi untuk yang B. Bila dia suka bola voli. Maka yang suka bola voli kalau kita lihat di sini ya, bola voli dia suka. Sorry, bola voli tadi mana ya? Ini ya. Oh, ini. Berarti yang di sini. Ini. Nah, makanya yang ya adalah 0,4. Berarti 0,2 dibagi 0,4 adalah setengah. Ketika ada pertanyaan dirubah ya. Ketika seseorang itu tidak menyukai bola voli, berapa probabilitas seseorang dia itu tidak mungkin suka bola voli. Jika dia mengetahui sepak bola, maka yang diletakkan di posisi depannya juga berubah ya. Karena yang ditanyakan dulu adalah berapa probabilitas dia nggak akan suka bola voli. Ingat, yang ditanyakan adalah tidak akan suka bola voli. Maka yang Anda tulis di sini, ya, yang Anda tulis di sini itu adalah yang tidak. Yang ditanyakan adalah B untuk bola voli yang sudah kita set istilah B tadi. Jadi AP itu bisa dirubah. Yang penting posisi yang di depan itu yang ditanyakan apa, gitu ya. Seseorang tidak akan menyukai bola voli. Berarti bola voli kita set sebagai B dan yang ditanyakan tidak. Berarti yang ditanyakan di depan sini yang diisi adalah B sama dengan tidak. Bila jika kita tahu bahwa dia suka sepak bola. Berarti sepak bola tadi si A ya. A untuk jawaban ya. Maka yang dimasukkan A komanya tadi apa? A koma B. Berarti A-nya adalah. Ini harusnya ya, kalau kita mengikuti seperti ini, kan dan ya. Jadi kondisi dibolak-balik sama ya. Ketika A sama dengan ya, dan B sama dengan tidak. Kalau tidak mau lupa, gitu, mau kebalik gitu ya. Ya sudah ini tulis aja. Probabilitas B sama dengan tidak, koma A sama dengan iya. Ini dibalik depan belakang, tapi kan intinya sama ya. Maka kita lihat ke sini. Yang si A-nya tadi adalah iya. Nih, kemungkinannya berarti 0,2 atau 0,5, tapi B-nya tidak. Berarti di sini 0,5. Nah, ini. Maka probabilitas si A tadi sepak bola, yang dia suka bola. Itu berapa tadi? Yang suka iya. Sepak bola PA ya, berarti PA yang suka ini ya, totalnya akumulasi adalah 0,2 tambah 0,5, 0,7. Maka 0,7 di sini, maka kalau kita bagikan 0,5 bagi 0,7 ini hasilnya ini ya, kita percaya aja lah hasilnya. Jadi gitu ya konsepnya. Lalu kalau kita breakdown lagi, ini contoh kedua ya. Sama sih, soal kedua saya skip ya supaya agak cepat videonya. Nah, ini ketika datanya multivariat, gitu ya. Ketika datanya multivariat, misalnya nih, ada usia, berat badan, dan hipertensi. Ini dilakukan terhadap 20 data, 20 orang dengan rentang usia yang sifat datanya kategorikal. Ya, muda, tua, begini. Berarti bukan nilai ya. Dengan berat badan ini kalau kita lihat ada over, rata-rata, dan kurang. Kemudian ada output penyakit adalah sakit atau tidak hipertensi.
Maka kalau kita kelompokkan data tadi, kita bisa kelompokkan seperti ini. Berapa yang, jadi kita lihat apa inputnya dan apa output yang diharapkan, gitu ya. Maka kalau kita lihat input, ini kan data yang sifatnya adalah multivariat, gitu. Variabelnya yang ditanyakan yang menjadi indikator penyebab penyakit tadi itu adalah usia dan berat badan. Maka kelompokkan itu ya, caranya gitu. Input yang ditanyakan itu ada diletakkan di sini dan di breakdown kemungkinan-kemungkinan yang terjadi kombinasi tadi itu apa saja kombinasinya supaya gampang Anda ngelisnya. Tadi kan yang ditanyakan adalah usia dan berat badan. Usia itu kemungkinannya adalah muda dan tua. Kemudian dari berat badan tadi ada banyak ternyata. Kategorinya adalah over, rata-rata, dan kurang. Maka setiap kondisi ini Anda list ya. Muda dan over misalnya. Muda dan over itu jumlahnya berapa yang sakit hipertensi dan berapa yang tidak. Itu caranya nanti membuat tabelnya. Ketika ini dikoppelkan dulu ya. Muda dengan rata-rata, muda dengan kurang, tua dengan over, tua dengan rata-rata, tua dengan kurang. Jadi caranya ketika ada data yang seperti ini, maka kategorikan inputnya yang menjadi indikator itu tadi apa saja dan output tadi dari yang kita ditanyakan tadi ya, misalnya usia dan berat badan bisa menyebabkan hipertensi, maka yang bisa menjadi penyakit apa tadi kita kelompokkan untuk iya dan tidaknya. Itu. Jadi berapapun variabelnya di sini ya yang menjadi indikator untuk sebuah penyakit di situ. Misalnya Anda tambahkan lah ya, ada usia, ada berat badan, kemudian ada jenis kelamin, itu semua ditulis di sini. Kombinasi kejadian yang mungkin gitu. Anda kombinasi. Misalnya ini ada lagi jenis kelamin ya, ini Anda tambahi ini jenis kelamin untuk laki-laki. Berarti nanti ada kemungkinan juga muda over laki-laki dan muda over perempuan. Gitu. Jadi kemungkinan yang terjadi akan lebih banyak, barisnya juga lebih banyak. Dan output terakhirnya adalah hipertensinya ya dan tidak. Gitu. Maka probabilitas dari kejadian tadi dihitung satu-satu. Berapa yang muda dan over tadi ditulis. Berapa yang muda dan rata-rata, tapi enggak hipertensi, ini ditulis. Hipertensi tulis, tidak hipertensi, sampai yang terakhir, maka Anda list semuanya tadi. Ini adalah kombinasi ya, ini multivariatif gini, jadi probabilitasnya berganda. A dan B tadi berapa? Oh, untuk ini totalnya 3, untuk ini 6 gitu ya. Ketemu dan PC-nya ketemu yang hipertensi 8 dan 12 gitu. Udah ketemu seperti ini. Seperti tadi ya, Anda bisa konversi ini. Ini gambarnya memang kurang bagus ya, sorry. Anda konversi menjadi nilai probabilitas. Caranya ya tadi, Anda tahu kan 20 ini totalnya, kondisi total 20, Anda bagi setiap data tadi dengan nilai 20. Berarti 1 dibagi 20, 2 bagi 20 gitu. Nanti ketemu probabilitas total dari setiap kejadian di sini ya. Berarti Anda bisa langsung ngerjakan ketika sudah ada data distribusi fungsinya ini. Lalu Anda bisa ngecek itu. Sebenarnya ketika Anda bentuk ini, Anda harus lihat dulu ya, yang ditanyakan itu seperti apa. Terbentuknya seperti ini karena ada pertanyaan gini, berapa probabilitas seseorang akan menderita hipertensi? Berarti yang menjadi pertanyaan di sini adalah hipertensi, maka yang di sininya itu adalah hipertensi. Bila diketahui dia tua dan over. Berarti yang tadi ya, kalau kita bilang istilah A dan B tadi, maka si B yang ditanyakan itu di breakdown lagi. Ya, usia, dan berat badan. Tapi ini fokus ke tua dan over. Maka kita lihat. Nah, mungkin lebih enak saya tuliskan di notepad aja deh. Oke. Berarti probabilitas seseorang menderita hipertensi ya jika dia diketahui usia sama dengan tua, BB gitu aja ya, sama dengan apa ini over ini tulisannya over. Nah, sama saja sebenarnya ya seperti tadi. Berarti kalau ini kita bilang
PA, PB, berarti ya gini. Ini di-copy, dipastekan di sini. Cuman ini kondisinya bukan jika, tapi ini dan. Ya. Jadi berapa yang hipertensi dan usianya tua dan over. Ini saya ginikan aja. Dibagi gitu tadi ya, rumusnya dibagi dengan P yang belakangnya di sini ya. Nah, P belakangnya di sini, ini adalah ini. Ini berarti sama dengan yang hipertensinya ya. Berarti kita lihat kolom yang saya agak geser ke atas saja ya. Ini aja. Yang iya, nah kita kembalikan lagi ke sini. Maka yang hipertensinya iya, ini di sini ada. Terus dia dan ya, ada kemungkinan di sini. Usianya tua dan over mana? Tua dan over ini 3 ya. Maka 3/20. Nanti bisa dihitung sendiri berapa ya. Kemudian dibagi gitu ya. Ini saya nggak hitung detailnya ya. Penting ada tahu prosesnya aja. Dibagi dengan probabilitas total yang usianya tua dan over. Tua over ini ya. Sama 3/20. Nih, saya tulis di sini 3/20. Maka ini gampang ini ya. Karena kondisinya nggak berubah ya jelas 1 ini. Nah, kalau Anda perhatikan ini nilainya ya 1. Gitu ya. Maka ada 2 latihan yang ada di sini ya. Untuk tugas ini, maka yang untuk slide ini, bagi yang NIM-nya ganjil, gitu ya, silahkan mengerjakan soal nomor 2. Saya ulangi, bagi yang NIM-nya ganjil, silahkan mengerjakan soal nomor 2, dan jika NIM-nya genap, silahkan mengerjakan soal nomor 1. Itu termasuk dengan yang 10 ya. 10 itu kita anggap genap aja. Yang belakangnya 0. Gitu. Jadi silahkan mengerjakan soal nomor 1 untuk yang NIM genap, saya balik, dan nomor 2 ketika NIM-nya ganjil. Itu tadi dasar untuk teorema Bayes, untuk probabilitas bersyarat. Maka teorema bersyarat tadi dikembangkan secara lebih lanjut untuk oleh si Bayes, sehingga namanya adalah teorema Bayes gitu. Yang prinsipnya sebenarnya mengambil dari kejadian probabilitas bersyarat tadi. Nah, ini namanya ya, Pak Bayes, teorema Bayes. Sekarang yang buat adalah pendeta yang namanya Bayes. Kalau misalnya Anda ingin mengembangkan teorema, misalnya nama Anda Anto ya, teorema Anto gitu. Karena kebetulan ini yang membuat namanya Pak Bayes ya, pendeta Bayes gitu ya, seorang pendeta. Ya, dia ngasihnya nama suka-suka saya sesuai dengan namanya supaya orang ingat gitu. Nah, bagaimana sih teorema Bayes ini gitu? Maka ketika ada kejadian A sampai dengan K gitu ya, maka dia ngembangkan dari yang tadi. Saya harus melihat sebuah kejadian itu secara komplit gitu ya, secara lengkap. Kalau tadi kan hanya dibagi kejadian yang B saja, yang bilanya saja ya. Maka ketika ada satu buah kejadian ini ya, jika terjadi si B, maka ini kita bisa kerjakan seperti ini. Ini ada contohnya ya ini. Ini langsung ya. Nih. Maka kita kondisinya tadi breakdown ya, AI. AI itu kejadian yang tanyakan apa. Kemudian ini dibalik. Berapa probabilitas terjadinya B jika terjadi si A? Dibagi dengan semua kejadian yang terjadi gitu ya. Yang terjadi. Kemudian dikalikan dengan kejadian kondisi B ketika terjadi si A. Dan ini iteratif ya, kan rumusnya di sigma. Sigma itu berarti apa tambah apa tambah apa dari kejadian yang A ini diakumulasi. Maksudnya gimana? Kita lihat contoh ya, supaya agak langsung tahu gitu loh. Ini contohnya satu adalah
terkait dengan perokok dan penyakit jantung. Ada survei ya, 7,0% sakit jantung. Dari yang sakit tadi itu 90% itu sakit ya. Perokok. Yang sakit tadi itu perokok. Lalu yang dari nggak ngerokok tadi, yang nggak sakit tadi, yang nggak sakit jantung 23 itu perokok. Maka Anda diminta untuk melihat berapa probabilitas perokok yang menderita jantung. Itu berapa probabilitas perokok yang menderita jantung. Bila maka kita tentukan ya dulu sampelnya apa. Dalam kondisi ini sampelnya adalah perokok, gitu ya. Kemudian kejadian yang ditargetkan tadi adalah sakit jantung atau tidak, gitu. Sebenarnya ini sama dengan multivariat tadi loh sebenarnya, cuman dideskripsikan jadi tabelnya itu lebih mudah. Ini perokok ya, ini perokok berarti ini kondisinya di belakang gini. Nah, saya ulangi lagi pertanyaannya. Kan yang ditanyakan adalah yang menderita penyakit jantung ya. Jadi berapa perokok yang menderita penyakit jantung? Berarti kalau kita breakdown tadi ya ke masalah tadi. Yang ditanyakan adalah kalau saya tadi istilahkan dengan kata bila ya. Berapa yang sakit jantung bila dia adalah perokok. Gitu. Maka dari situ dulu ya. Maka kalau kita breakdown ya, maka jantung tadi ada di posisi depan. Dari pertanyaan tadi kan kata-katanya berubah ya. Tapi Anda kalau konversi itu definisinya bagaimana ketika ada bila gini. Itu akan lebih mudah bagi Anda. Berarti ini kita L1 nanti kita lihat yang ditanyakan tinggal apa gitu ya. Ini kita L gitu, maka yang belakang tadi otomatis sampel data perokoknya gitu. Yang di belakang karena yang ditanyakan di sini adalah dia adalah kalau merokok. Digaya bahasakan seperti yang model probabilitas besar tadi juga boleh, supaya lebih mudah. Tapi rumusnya menggunakan versi bias, karena ini pengembangan ya, versi si bias tadi. Dari data multivariat. Selanjutnya kita lihat lagi rumusnya tadi ya. PA. I. Berarti yang ditanyakan ya. Yang ditanyakan tadi ini L2-nya. L2 tadi adalah yang jantung ya. Ini yang jantung ya. Berarti yang jantung tadi berapa? Kita lihat data di atas, ya nggak hafal juga. Oh, ternyata yang jantung adalah 7%. 7% ini kalau kita ganti adalah 0,07. Dikali dengan tadi polanya dibalik ya. Dibalik. S dulu, baru L. Ini dibalik. Jadi yang tadi belakang kan S, berarti S-nya di depan sekarang. Dibalik. Sekarang yang S tadi adalah berapa probabilitas jika perokok bila dia menderita penyakit jantung. Maka lihat data tadi. Data yang merokok dan bila dia punya penyakit jantung. Maka ketemu ya dari data ini tadi 0,9. Nih. Ini ya. Oh, belum saya blok supaya kelihatan. Kan penderita perokok dan dari yang tidak ini ya. Dari penyakit jantung tersebut 90% adalah perokok. Maka kita bisa langsung masukkan data. Seret masuk. Ya. Kemudian dibagi dengan semua kejadian. Tapi karena di sini adalah semua kejadian gitu ya. Semua kejadian itu berarti kondisinya adalah ini. Kan tadi yang di depan L ya. Kalau kita lihat rumusnya tadi, kita lihat polanya ya supaya nggak bingung ketika rule-nya berubah. Ini Anda bisa sesuaikan. Ketika atributnya berubah, Anda bisa sesuaikan.
Si AC ini, kan ini rumusnya AI, dan ini kan dari A. Ya, berarti semua kejadian si A ini dicek, di counting. Berarti tadi kan kita punya yang di depan ini adalah L ya. Berarti yang kita lihat semua L. L-nya itu ada, L-nya ada berapa saja? Itu kita cek. L1, ini ada L1, Anda tulis dulu. L2 ada tulis dulu. Berarti ditambah banyaknya L gitu caranya. L1 nanti ditambah dengan L2. Nanti kalau kejadiannya ada banyak ya ditambah L berapa, L berapa, L berapa gitu ya. Dikali dengan, nah ini dikali dengan, ini Anda lihat polanya ya. Supaya Anda bisa melihat pola kalau soalnya berubah Anda nggak bingung. Ini kan PB, PA. Jadi sama dengan yang atas, cuman I-nya kan apa? PB kali AI gitu loh. Di semua kejadian yang ada dikali dengan yang belakangnya ini ya. Kalau dia L1 di sini juga L1. Kalau dia L2 di sini juga L2. Itu. Berapa kejadian si S tadi adalah perokok bila dia enggak sakit jantung. L1 ya, tidak sakit jantung. Sementara yang ini adalah berapa dia adalah perokok bila dia adalah menderita penyakit jantung. Itu. Nanti kita masukkan dari data yang tadi. Oke, kita cek lagi aja dulu. Yang ini ya, dia adalah perokok bila dia L1 tadi tidak menderita penyakit jantung. Maka kita lihat berapa yang nggak menderita. Dia perokok. Nah ini. Tapi dia tidak menderita sakit jantung. 0,253. Iya, dari ini tadi. Tidak menderita penyakit jantung, itu 25-nya depan perokok. Kemudian, tadi kan ditambah. Ini kan sudah tahu tadi ya nilainya berapa. Dan ini nilainya berapa. Ditulis tadi kan, kejadiannya L1 berapa. Kemudian, yang S ini. Dia perokok, L2, dan dia menderita sakit jantung. Dilihat lagi data di atas berapa. 70%, 0,07. Nah ini. Sorry ya. 0,9 ya ini berarti harusnya. Ya ini, 90% ini ya. Nah, berarti yang ini. 0,07 tadi kan yang untuk sakit jantung total ya. Berarti kita hitung. Nah, ketemu ini. Jadi polanya yang Anda ambil ya. Di polanya seperti ini. Saya ulangi lagi. Berapa kejadian A bila terjadi si B, maka kondisi A yang ditanyakan ditulis, dikali, dibalik. Kondisi B jika terjadi A. Berapa polanya? Dibagi dengan total kejadian. Jadi nanti Anda akumulatifkan ya, di plus begitu. Semua kejadian peluang si A di list. Kalau tadi contoh merokok ya. Merokok di list, yang tidak merokok, yang jantung ya tadi. Jantung di list untuk AI-nya, kemudian yang A terakhirnya adalah tidak jantungan. Kemudian B-nya setiap iteratif tadi ditulis ya. Ini tadi dengan merokok berarti dikalikan dengan peluang B jika jantungan ya, jantungan jika peluang merokok jika jantungan, peluang merokok jika tidak jantungan gitu. Di AI dengan AI, AC dengan AC gitulah. Sama seperti ini contohnya. Ini juga terjadi ketika kondisinya juga hanya tidak menderita jantungan, maksudnya pilihannya cuma 2 gitu. Ketika pilihannya ada banyak sekali, ya ini nanti plusnya juga ikut banyak ya, gitu. Ini contoh yang ada di sini semuanya adalah dengan 2 variabel. Ini sama aja ya sebenarnya. Nah, ini contoh yang mungkin lebih kompleks gitu ya, lebih kompleks. Kita lihat sekilas aja ya, nggak usah dihitung. Kita punya data demografi. Oh, ini data daerah, ini ada populasi, dan ini adalah orang tua. Maka dilihat dulu pertanyaannya apa.
berapa presentasi orang tua yang terpilih adalah penduduk utara. Jadi ngambil data, kemudian disurvei, kemudian kalau orang tua, berapa presentasi orang tua terpilih itu adalah jadi gini, dia mau ngambil data penduduk ya. Kemudian yang diambil adalah orang tua. Nah, dari data orang tua tadi, yang dia adalah penduduk di bagian utara dari daerah tertentu, itu berapa persen sih? Itu. Berarti kan kalau kita definisikan gitu ya, berarti kan berapa persentase dia adalah penduduk utara, orang tua jika dia adalah penduduk, berapa persentase dia adalah orang tua jika dia adalah penduduk utara. Itu. Maka kita breakdown ya. Yang ditanyakan kan berapa di probabilitas dia adalah penduduk utara bila dia adalah orang tua yang terpilih untuk mengambil data tadi. Berarti yang ditanyakan di depan di sini adalah si R1-nya, kan yang tinggal di utara. Berapa peluang dia tinggal di utara jika dia adalah orang tua, itulah gampangannya, disederhanakan gitu. Jika dia adalah seorang orang tua, berarti kita balik ya, yang utara karena yang ditanyakan kan jika dia berapa presentasi penduduk utaranya. Maka yang ditanyakan itu adalah penduduk utaranya. Di sini kan ada kategori ya, utara, tengah, selatan, barat. Nah ini yang saya katakan tadi, ketika datanya ada banyak gitu. Ini utara, maka yang ditanyakan berarti R1-nya. Kalau ini adalah R1 sampai dengan R4. R1 ditulis, di sini juga R1. S ditulis, dibalik berarti rumusnya di sini S, kemudian R. Kemudian di bawahnya sigma ya, R1 sampai dengan R4 gitu. Ini bukan C1 ya, harusnya C4. R1, R2, R mana plusnya? R3, R4 gitu. Di sini. Kemudian dikalikan dengan balikannya tadi kan ya, berapa kondisi S bila terjadi R1. Ini dikalikan dengan berapa ini S jika terjadi R2. S jika terjadi R3. S jika terjadi R4 gitu. Kemudian dimasukkan berapa yang tadi R1. R1 adalah kejadian di utara. Anda lihat data di atas. Ya, saya skip aja untuk melihat datanya kan sama aja sebenarnya ya. Itu. Jadi tinggal lihat data dari atas ini berapa nilai probability-nya ya. Karena ini masih presentase Anda rubah jadi probability jadi 0,19 gitu misalnya utara tadi. Dikali dengan kondisi si S adalah yang dia orang tua dan dia terpilih. Itu adalah presentasenya. Orang tua tadi kan adalah 0,138 dari data ini. Data ini, sorry. Nah, gitu ya. Prinsipnya dibagi dengan tadi di list satu-satu, dikalikan dengan kalau ini tadi ya. Ini kan sama kebetulan. Nanti kalau yang satunya beda lagi. Karena dikalikan dengan S jika terjadi R2. R2 itu adalah ini. Itulah kurang lebih ya. Nanti ketemu satu buah nilai. Ini contoh ya ketika nggak hanya dua opsi, beberapa opsi. Maka Anda bisa kembangkan lagi itu ketika opsinya ada banyak. Oke. Maka di sini ada dua latihan ya. Apakah latihan ini dikerjakan? Enggak. Latihan yang ada di sini tidak dikerjakan. Saya ulangi lagi, untuk teorema Bayes tidak dikerjakan. Lalu apa tugasnya? Jadi Anda dengarkan baik-baik ya tugasnya. Cari dataset terserah dari internet. Harus dari internet, data utuhnya nanti juga dikirim ke Google Classroom. Datasetnya dikirim juga. Ada banyak dataset yang bisa Anda searching gitu ya. Tapi datanya harus dalam bentuk tabel. Dan boleh numeris, boleh kategorikal. Terserah. Ini salah satunya adalah uji mesin learning repository. Anda tulis saja data uji mesin learning, atau Anda juga bisa mengambilnya dari data Kaggle. Kaggle itu kayak gini.
Kaggle dataset ini. Ini data-data yang cukup familiar ya. Kalau kita mau meneliti sesuatu, data itu sudah yang istilahnya sudah bagus yang ada di internet, itu bisa kita ambil untuk menerapkan algoritma ini tadi. Si biasnya tadi, gitu ya. Dari data yang tadi, pilih salah satu data, gitu ya. Pilih salah satu data yang ingin Anda gunakan, ingin Anda terapkan untuk diimplementasikan dengan teorema Bayes ini tadi, ya. Ini contohnya. Saya ngambil data dari data uji mesin learning, misalnya saya buka gini aja deh. Oke. Terus misalnya semua data itu kan ada di sini ya. News data. Gimana cara ngelihat data totalnya? Sebentar. Ini view all dataset. Ini kalau uji ya. Nanti kalau di Kaggle ya Anda cari data yang total gini. Misalnya saya ngambil data dari, ini kan banyak ya datanya. Anda perlu cari ini. Datanya tipenya apa? Multivariat atau bukan? Misalnya saya ambil yang ini aja deh. Breast cancer. Ini. Kalau sudah Anda lihat di data foldernya, ada dua hal yang harus Anda download ya di sini. Ini kita buka aja datanya. Saya mulai dulu dari, jadi ketika Anda mengerjakan, yang harus Anda lihat adalah model data. Model datanya seperti apa. Di sini sudah ada informasi atribut yang digunakan. Gitu ya. Ini. Oh, ternyata kelas tadi ada kelasnya. Oh, dia sakit, tidak sakit, dan dia sakit cancer. Usianya adalah sekian ini. Kategorinya adalah ini ya. Ini Anda bisa lihat kategorikalnya. Menopause atau enggak. Tumornya ukurannya berapa misalnya. Dia node-nya apa, infinity itu apa ya? Saya kurang tahu. Kemudian ada apa itu? Node-nya itu ada atau enggak itu? Ini bagian bris yang kanan atau kiri. Sampai bawah ini ya. Ini yang harus Anda lihat. Kalau Anda sudah melihat, oh atributnya adalah ini. Maka Anda juga harus lihat ini. Ini ya, saya lihatnya lewat notepad karena datanya kan data sama name. Nah, ini misalnya. Nah, ini tadi berarti dari data yang ada tadi di kelas pertama ini adalah no current event ya. Berarti kategori untuk kelas. Oh, ini tadi yang nggak sakit cancer. Kemudian yang bawah ini ada yang sakit cancer. Langkah kedua, kalau Anda sudah mendownload, pilih atribut yang ingin digunakan. Jadi Anda buat file Excel gitu ya. Excel. Nah, ini. Kalau datanya sudah Excel, mungkin akan lebih mudah juga bagi Anda ya. Jadi nggak perlu buat file Excel atau file CSV juga bisa. Dibuka kan di, sorry. Mana tadi? Sebentar. Oh, Notepad ya. Ini ya. Datanya. Berarti Anda ambil semua data, dikopikan di dalam sini. Di sheet kedua, ini jadi data aslinya ya. Data aslinya diambil. Di sheet kedua, Anda harus rekap tuh. Pilih, misalnya kalau penyakit ya, semua data penyakit, yang ini misalnya datanya berapa ini? Nah, ini ada 286. Berarti Anda list di sini. List. Ini saya copy paste-nya gini aja nanti. Jadi kalau datanya seperti ini, lebih mudahnya ada buat ini no current event, Anda copy. Kan tadi 286 tuh. Berarti kalau dibagi 104 berapa tadi ya? 143. Nah, di bawah.
Nih. Begitu juga yang ya sakit cancer, Anda copy paste seperti tadi. Gitu ya. Pokoknya datanya prinsipnya Anda tulis satu-satu. Kalau data sudah ready lebih mudah bagi Anda. Tapi yang jelas data aslinya harus Anda ambil. Linknya Anda letakkan di sini ya. Misalnya tadi itu kita ngambil dari ini. Anda letakkan linknya di sini. Itu kelihatan kalau data buat sendiri sama enggak itu kelihatan. Karena ini datanya biasanya kalau data-data seperti ini dalam bentuk CSV, kalau kita buka dia nggak otomatis. Tapi ada juga memang yang otomatis. Pokoknya Anda letakkan aja, bisa saya lihat langsung datanya. Di sini list data, kemudian pilih ya. Tadi kan banyak tuh, nggak semua dikerjakan. Pilih cukup 2 atribut saja yang ingin Anda pakai. Gitu. Misal, tadi kan di sini ada informasi. Mana tadi? Bahwa untuk masalah ini yang dipakai, misalnya saya pakai age aja deh Bu, saya pakai usia aja. Atau saya pakai yang kategorinya lebih sedikit juga nggak apa-apa, terserah Anda. Not collapse-nya misalnya. Ada list di sini. Satu-satu sampai dengan 200 berapa tadi? 280 ditulis di sini juga. Nah, ini ditulis misalnya usianya berapa ini. Dan 60 ini ya. Cari aja data yang sudah ready gitu. Nah, ini tulis satu-satu sampai ke bawah dengan 200 berapa puluh data tadi. Lalu, data yang sudah ready, ini data yang diolah ya. Data asli, ini data diolah. Maka perhitungan Anda letakkan di sini. Buatlah asumsi dari data tadi, misal, ini adalah data bias ya, data cancer, maka hitung bias. Maka misalnya tuh, berapa peluang terkena cancer jika kita ini misalnya ambil usia ya, usia dalam rentang berapa ini tadi misalnya nih, dan not apa tadi menopause dan dia menopause, bukan menopause ya, misalnya tadi datanya apa, klep tadi apa sih, mana tadi data, nah ukuran tumor gitulah yang gampang, dan ukuran tumor sekian, tumor bla 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 bla. Maka silakan Anda kerjakan, nggak perlu dihitung manual ya kalau di sini, Anda bisa pakai Excel, Anda counting, terserah bagaimana caranya, yang jelas bukan menghitung manual, Anda coba pakai data Excel, gimana fungsi-fungsi ketika menerapkan tadi nanti sampai keluar, misalnya sum, pakai sum if misalnya, atau gimana ya, ya Anda terapkan coba pakai Excel aja. Ini data untuk apa misalnya, ini nggak bisa ya, misalnya pakai sum if, ini ada tulis di sini misalnya P dari yang cancer misalnya berapa, berarti nanti ditulis di sini pakai sama dengan gitu ya, sama dengan, rumusnya ditulis di sini dulu, kemudian rumusnya apa Anda tulis seperti tadi, kali P, misalnya tadi tumor bagaimana, dan usia bagaimana, ini kemudian cancer, rule-nya ditulis dulu, dibagi bla 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 gitu ya, baru nanti rule-nya disama dengan ini Anda tulis satu-satu. Untuk cancer aja berapa tadi, sama dengan apa, rule-nya ngambil dari dataset yang di sini, misalnya pakai sum if gitu misalnya. Nah, misalnya pakai sum if gitu ya, ini contoh, ini bukan ngambil data gitu, misalnya pakai sum if atau pakai apa gitu misalnya, sesuaikan dengan data Anda, nanti ketemu hasil akhirnya berapa gitu ya, nanti terakhir sama dengan apa, misalnya nilainya sama dengan ini dikali ini dibagi ini misalnya dikali ini gitu. Nanti ketemu misalnya berapa gitu ya. Jadi nanti bisa yang saya buka adalah file Excel ini saja, nggak, data aslinya di copy paste di sini, data yang Anda sudah olah semua data dicek di sini, perhitungan definisinya apa yang Anda bahas dari sini ditulis, dan berapa hasilnya Anda tulis, mulai dari cara sampai detail nilai-nilainya ngambil dari data yang diolah tadi. Semoga Anda
bisa memahami materi hari ini. Jadi tugasnya tadi ada dari latihan 1 mengerjakan tadi, bisa didengarkan di menit keberapa tadi, dan mencari data asli yang ada di internet, bisa dari uji mesin learning atau bisa dari data Kaggle, dicari yang sesuai dengan definisi masalahnya, kemudian Anda definisikan apa yang bisa diolah menggunakan teorema Bayes. Gitu. Kalau Anda blank, aku bingung ya, ini saya pakai data yang mana? Anda bisa memulainya dengan cara mencari paper gitu. Kalau memang bingung ya, biasanya dipakai buat apa sih gitu misalnya. Teorema Bayes, kok ini ya? Ini artikel ilmiah, gitulah. Nah, ini berarti kan Anda tahu nih, oh sistem pakar untuk anggrek hitam. Berarti Anda bisa cari tuh. Oh ini bisa dipakai untuk mengklasifikasi tanaman. Berarti cari di sini. Ada nggak yang ini di sini? Misalnya, oh ini ternyata data tanaman. Kayak gitu itu. Memulainya bisa dari artikel. Anda bisa jadi punya ada referensi. Oh gimana sih cara mengerjakannya gitu. Gitu ya. Untuk pertemuan ini saya pikir cukup. Silakan mengerjakan dan bisa dilihat kapan due date dari pengerjaan tugas ini. Saya pikir cukup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.